Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, pemirsa TV El Shinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana saja Bapak Ibu kaum muslimin berada. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menciptakan kita semua, sekaligus memberikan anugerah kepada kita kehidupan dan seluruh kebutuhan yang kita membutuhkannya. Oleh karena itu, senantiasa kita harus bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah syukur, tambah nikmat. Lupa syukur akan mendapat celaka. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita tambah syukur, maka Allah akan memberikan tambah nikmat pada kita. Tapi kalau kita lupa, ingatlah bahwasanya siksa Allah amatlah pedih. Salawat dan salam senantiasa kita sembahkan, kita persembahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam hingga kita menerimanya di dalam zaman yang modern, zaman penuh dengan peradaban. Maka Islam pun hadir di zaman yang penuh peradaban modern seperti saat ini. Pemirsa TV El Shinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memperhatikan kehidupan umat manusia ini, di mana banyak sekali pekerjaan-pekerjaan dan golongan-golongan di antara kita yang mempunyai usaha-usaha. Seperti halnya umpamanya petani yang menggarap sawah, pertanian dan perkebunan. Ketika hasil tanamannya beruntung, maka mereka bersyukur dan gembira. Tapi sebaliknya, ketika hasil panennya gagal karena ada hama ataupun seperti saat ini curah hujan atau perubahan iklim yang berbeda di antara tahun-tahun sebelumnya, maka gagal panenlah. Apa yang dirasakan ketika mengalami kegagalan? Tentunya merasa sedih. Demikian juga kaum pedagang. Ketika barang dagangannya laris, ia gembira. Namun sebaliknya, ketika tidak ada atau sedikit dagangannya yang terjual, maka tentunya ia akan merasa sedih karena dia mengalami kerugian. Juga profesi lainnya dan pekerjaan-pekerjaannya, manusia selalu mengalami untung dan rugi. Permasalahannya adalah bagaimana kalau manusianya itu sendiri, bukan pekerjaannya, ya, bukan statusnya, tetapi manusianya itu sendiri dinyatakan merugi. Dan yang menyatakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakan. Bagaimana perasaan manusia apabila divonis oleh Allah mereka dalam keadaan rugi?
sebagaimana Allah berfirman di dalam suratul Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa. Dalam suratul Asr Allah memulai dengan sumpah. Allah menggunakan waktu demi masa. Biasanya hal-hal yang dijadikan oleh Allah untuk bersumpah itu mengandung keistimewaan, mengandung kekhususan, termasuk waktu itu sendiri. Allah bersumpah demi waktu. Kita ketahui waktu ada sesuatu yang sangat berharga sekali. Selanjutnya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, dalam kerugian. Kita tengok di ayat kedua. Allah memberikan penegasan dengan dua penguatan, yaitu penguatan pertama inna yang berarti sesungguhnya. Penguatan yang kedua adalah lamut taukid, lafi, sungguh atau pasti dalam keadaan merugi. Semuanya merugi, tidak ada yang beruntung. Semuanya, bayangkan, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, pejabat, rakyat biasa, masyarakat kota, masyarakat pedesaan, yang tinggal di gunung, yang tinggal di pantai, semua dalam merugi. Bangsa Asia, bangsa Amerika, semuanya, semua manusia dalam kerugi. Bayangkan, kita betapa sedihnya Allah menyatakan bahwa semua manusia dalam keadaan merugi. Untungnya Allah memberikan pengecualian atau al-istisna. Dalam ayat ketiganya Allah memberikan pengecualian. Apakah itu? Pengecualian itu yaitu ada 4 golongan saja yang selalu di dalam keberuntungan. Pemirsa TV El Shinta yang dimuliakan Allah SWT, kembali bersama kajian tentang iman bersama saya Haji Muhammad Agus Abdul Ghafur. Alhamdulillah Allah memberikan pengecualian bagi 4 golongan yang akan beruntung, yang akan selamat dari kerugian. Yang pertama adalah alladzina amanu, golongan orang-orang yang beriman. Di manakah iman itu? Iman itu adanya di dalam hati, yaitu keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempercayai Allah sebagai Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah iman yang harus tertanam di dalam hati sanubari kita. Iman yang menguatkan, iman sebagai spirit untuk menjadi keyakinan di dalam menjalani kehidupan. Dengan demikian kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah, atau kalau kita tarik ini adalah garis vertikal. Hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus lurus terhubung dengan sebuah keyakinan. Maka apabila iman tertanam di dalam jiwa, akan melahirkan kekuatan energi yang positif. Dan itulah rahasia mengapa umat manusia yang beriman pada Allah selalu selamat dan bahagia hidupnya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Yang kedua, wa amilus solihati, golongan orang-orang yang berbuat amal salih, amal kebaikan. Bagaimana mengerjakannya?
seluruh potensi yang ada di dalam tubuh manusia, dari kepala hingga kaki, semuanya dapat difungsikan untuk mengerjakan amal kebajikan, amal saleh. Dengan pemikiran kita bisa beramal, memikirkan hal-hal yang baik, bagaimana memajukan umat dan bangsa, bagaimana menolong umat dan bangsa ini, bagaimana menjaga, membentengi umat ini dari akidah yang menyesatkan, bagaimana mengembangkan ekonomi pasca pandemi ini. Ini adalah hal yang bisa kita berikan, sumbangsihkan untuk umat dan bangsa melalui pikiran. Demikian pula dengan tangan, dengan simbol tangan, dengan kita bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk memajukan kemaslahatan umat dan bangsa ini. Ya, demikian juga kaki kita, kaki melangkahkan untuk hal-hal yang baik. Maka itulah arti beramal soleh yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita ini, menjadi cerminan siapa yang terus berkarya, berkreasi, berbuat, maka insya Allah dia akan selamat dan akan bahagia, beruntung kehidupannya. Selanjutnya yang ketiga adalah watawasau bil haq, dan yang keempat adalah watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Apa maknanya pemirsa? Maknanya adalah kita tidak boleh baik untuk diri sendiri. Tidak saleh individual, tetapi juga kesalehan ini harus disebarkan untuk alam semesta. Sebagaimana misinya baginda Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kita harus menolong, yaitu bagaimana cara menolongnya? Mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk beramal kebaikan. Dan biasanya di dalam kita mengerjakan kebaikan banyak ujian-ujian, banyak cobaan-cobaan, maka kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran. Sabar di dalam taat kepada Allah, sabar di dalam tidak bermaksiat pada Allah, dan sabar di dalam menerima penderitaan sebagaimana kita rasakan 2 tahun lebih ini mengalami masa-masa sulit dalam pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 golongan yang akan beruntung. Pertama, golongan yang beriman, yang kedua, yang beramal soleh, amal kebaikan, yang ketiga, yang selalu nasihat-nasihati tentang kebaikan dan kebenaran, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu, nanti saya akan hadir kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa TV Al Sinta, kembali bersama saya Haji Muhammad Agus Abdul Ghafur. Tadi kita ketahui ada 4 golongan yang Allah khususkan. Golongan yang selamat, golongan yang beruntung, golongan yang tidak merugi. Maka kesimpulan dari pembahasan kita pada Risalah Iman TV Al Sinta kali ini adalah penegasan. Mari dalam hidup ini kita berusaha untuk menjadi salah satu dari 4 golongan. Idealnya 4-4-nya kita harus masuk, yaitu kita masuk ke dalam golongan orang yang beriman, di mana iman adalah kekuatan spiritual, kekuatan jiwa yang akan membangkitkan semangat, membangkitkan energi, membangkitkan berpikir positif, membangkitkan keyakinan bahwasanya hidup adalah ibadah. Ada hidup bersama Allah, hidup dengan Allah, hidup ada pertolongan Allah. Apabila ini kita yakini semuanya, maka inilah hubungan vertikal,
antara hamba dengan Tuhannya yang disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, manusianya itu sendiri di dalam jiwanya, di dalam dirinya harus berbuat. Tidak duduk-duduk saja, tidak bermalas-malasan, tapi terus sebagai muslim harus berkarya. Berkarya kebaikan dengan pemikirannya, dengan tenaganya, dengan langkahnya. Semuanya dicurahkan untuk kebaikan-kebaikan. Wa amilus solihat. Jadi pertama hubungan ke atas yaitu vertikal pada Allah. Sekarang dia sendiri berhubungan dengan jiwanya, dengan dirinya. Yang ketiga, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dua ini adalah hubungan horizontal di mana dia harus bergaul, bermuamalah. Karena Ibnu Khaldun yang mengatakan al-insan madaniyun bit tab'i. Manusia adalah makhluk sosial. Tidak mungkin dia hidup sendirian. Dia bergantung pada yang lainnya. Oleh karena itu, dia harus bermasyarakat, terbuka. Dengan apa cara? Dengan bermuamalah, saling tolong-menolong, mengingatkan satu dengan lainnya. Mengingatkan apa? Mengingatkan dalam kebaikan-kebaikan dan mengingatkan juga agar tidak terjerumus di dalam kemungkaran-kemungkaran. Ini berarti adalah hubungan horizontal. Hablum minan nas. Dan kita di dalam hidup ini harus mencari teman sejati, sahabat sejati. Siapakah dia? Dialah yang mengingatkan kita ketika lalai. Dia yang membangkitkan kita ketika jatuh. Dia yang selalu bersama kita di dalam suka dan duka. Tidak berarti teman atau sahabat ketika kita berada, dia dekat dengan kita. Tapi kalau kita tidak ada apa-apa, dia menjauh dari kita. Sebagaimana ada pepatah Arab mengatakan, in qalla mali fala khilla yusahibuni, in zada mali fala khilla, in zada mali fa kullun nasi khullani. Bila aku tidak punya apa-apa, maka satu pun tidak ada yang mau menemaniku. Namun ketika aku punya jabatan, punya harta, punya kedudukan, semua orang mengaku-ngaku temanku. Itulah kebiasaan umumnya manusia. Oleh karena itu, pemirsa TV El Cinta, kita harus pandai, harus cermat. Siapakah sesungguhnya kawan dan sahabat yang menjadi saudara kita? Mengapa? Karena kita bisa terjerumus, kita bisa gagal gara-gara teman. Biasanya pemimpin itu tergantung lingkarannya. Siapa yang mengiringinya? Karena bisikan-bisikan kadang-kadang membuat pemimpin menjadi lengah atau menjadi tidak sadar akan realita kehidupan. Pemirsa TV El Cinta, dalam kajian Risalah Iman ini penekanannya adalah bagaimana 4 hal ini agar dijadikan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan membawa iman, membawa amal soleh, dan berkomunikasi dengan sesama untuk membagi kebaikan dan juga untuk mengingatkan di dalam kesabaran. Hanya golongan ini yang akan selamat hidupnya di dunia dan di akhirat dan tidak pernah akan merugi. Sebagaimana tadi di awal kami sampaikan, pedagang suka rugi, nelayan rugi, petani rugi. Tapi golongan yang 4 ini insya Allah akan selamat, bahagia dan beruntung fid dini wad dunya wal akhirah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala kita digolongkan dalam 4 golongan ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa TV El Shinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang, dan mudah-mudahan risalah iman ini dapat masuk ke dalam hati sanubari kita dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.